hanya orang yang tidak ingin ngasih kesempatan sama anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Indonesia, yaitu menjegal Mas Gibran. Nah, kalau hakim MK terbukti melanggar kode etik, ya tinggal dikasih sanksi saja. Yang namanya manusia kan tidak bisa lepas dari masalah pelanggaran etik. Contoh, wartawan juga nggak pernah lepas dari pelanggaran etik. Contohnya pelanggaran etik apa? Mengutip berita, dia nggak ikut liputan, minta liputan temannya. Iya, abang nyindir siapa tuh? Nggak tahu kan contohnya. Saya di sini. Nah, itu contohnya kan juga bagian dari etik juga kan. Iya. Nah, tapi kan pelanggaran etik itu tidak bisa mengubah substansi. Namanya pelanggaran etik. Etik itu kan karena mungkin ada proses yang dilampaui atau nggak dipenuhi, SOP yang nggak dipenuhi dan sebagainya, atau ada tata kelola administrasi, namanya juga etik. Ya kan, tapi kan tidak mengubah substansi. Soal itu kan bukan kewenangannya TKN. Itu kan kewenangannya daripada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat terhormat, apalagi Majelis Kehormatannya lebih hormatnya hormat, terhormatnya terhormat, sehingga kita serahkan sama MK apapun keputusan yang diterima. Namanya juga manusia, namanya hakim 9 orang kan juga manusia, kan nggak mungkin lepas dari kesalahan maupun dari etika, apalagi kalau kesalahan etik, ya kan? Kita kadang-kadang kedip mata begini pun bisa menjalani kesalahan etik. Saya melihat Diana ini pun kadang-kadang sebagai pejabat bisa kena majelis etik juga kena. Kenapa melihat wartawan dengan melotot begitu bisa begitu? Kena etik juga. Kalau yang bersangkutan lapor ke majelis kehormatan, kan begitu kan? Namanya manusia, yo, ya kan? Apalagi. Jadi kita serahkan sepenuhnya soal itu, toh itu kan itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil keputusannya. Kalau yang dipersoalkan katakanlah misal, kenapa Pak Anwar Usman ikut terlibat dalam proses sidang ini dan ada konflik of interest kan begitu kan? Pertanyaannya adalah, memang yang disidang itu Mas Gibran? Yang disidang kan nggak Mas Gibran. Yang disidang itu adalah JR atas undang-undang pemilu. Dan yang diputuskan adalah kepala pejabat, kepala daerah atau yang pernah ikut pemilu yang usia di bawah 40 tahun boleh. Berarti apa? Putri Komarudin juga boleh menjadi wakil presiden karena usia di bawah 40 tahun dan dia pernah ikut pemilu. Diko juga bisa kayak gitu. Artinya konflik of interest-nya di mana? Kecuali kalau kalau yang disidang itu adalah hakim menyidang sidang pembunuhan. Yang hakimnya dia Bapak Anwar Usman yang tandanya membunuh siapa keponakannya. Itu nggak boleh. Ini kan enggak. Ini undang-undang yang disidang, yang di judicial review, yang diperkarakan itu undang-undang. Dan undang-undang itu di mana tak konflik of interest-nya undang-undang? Undang-undang ini bukan orang. Ini kadang-kadang ini masalah persepsi yang dibangun. Dan saya meyakini persepsi yang dibangun itu apa? Hanya orang yang tidak ingin ngasih kesempatan sama anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Indonesia, yaitu menjegal Mas Gibran. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa pemilih muda itu jumlahnya banyak, 56%. Sementara mohon maaf kata kebetulan lawan-lawannya Pak Prabowo ini, ya mohon maaf usianya di atas muda semua. Dan representasi satu-satunya pemuda hanya Mas Gibran. Sehingga seakan-akan undang-undang itu adalah hanya untuk Mas Gibran. Ya kenapa mereka nggak mengambil anak muda? Kan juga banyak anak muda juga di sana. Oke? Siap.